Bab 60. Diunggah oleh baca suara. Aku menarik napas dalam-dalam ketika aku duduk di luar di bangku terdekat. Menyadari bahwa saya mengakhiri kelas agak terlalu dini, saya perhatikan kampus cukup damai dengan sebagian besar siswa masih di ruang kelas mereka. Sudah beberapa saat sejak saya merasakan ini lemah, tetapi bangun dan berjalan pasti membantu. Aku duduk diam, menonton Sylvie mengejar kupu-kupu melalui halaman di depanku ketika aku mendengar langkah kaki mendekat dari kanan. Kursi ini sudah dipesan. Aku menoleh untuk melihat Putri Katin mencondongkan tubuh ke depan sehingga wajahnya sejajar dengan milikku. Tidak, silakan saja, kataku sambil perlahan mengambil sedikit ke kiri untuk memberi ruang baginya. Dia dengan hati-hati meletakkan sapu tangannya di atas bangku dan duduk di atasnya, meluruskan roknya yang kusut. Kami duduk di sana, diam-diam, ketika kami berdua baru saja menyaksikan Sylvie akhirnya menangkap kupu-kupu lincah yang sekarang berjuang di cakarnya. Aku mendengar tentang apa yang terjadi dari kakakku. Aku minta maaf, suaranya menjadi tenang di akhir kalimatnya. Aku memusatkan pandanganku pada Sylvie tetapi merespons dengan tertawa kecil. Kenapa kamu meminta maaf juga? Bahkan jika itu adalah kesalahan saudaramu, yang bukan, dia sudah meminta maaf. Hanya saja, aku merasa keluargaku berutang banyak permintaan maaf kepadamu. Atas apa yang terjadi dengan Sebastian dan ayahku juga. Waktu itu di rumah lelang. Dia biasanya tidak seperti itu tetapi dia juga terkejut pada pergantian peristiwa dan dia perlu untuk menjaga citranya dan... Untuk pertama kalinya, aku menyaksikan Katin menjadi bingung ketika wajahnya yang tenang menjadi memerah, ekspresinya panik ketika dia mencoba membuatku mengerti. Aku pikir ini adalah pertama kalinya aku melihat perbedaan nyata dalam ekspresimu, Putri. Ini perubahan yang menyenangkan. Aku terkekeh ketika wajahnya memerah bahkan lebih cerah, memalingkan tubuhnya daripadaku. Petik 2. Tolong, jangan mengejekku, Arthur. Aku tidak menyangka kamu menjadi tipe orang seperti ini, katanya dengan kepala masih menoleh. Oh. Orang seperti apa yang kamu harapkan dari aku? Aku memiringkan kepalaku dengan rasa ingin tahu. Ya, ketika aku pertama kali bertemu denganmu di acara pelelangan, aku perhatikan kamu menahan diri dengan banyak kedewasaan, gumamnya, tidak berbalik. Kamu memperhatikan bagaimana orang menahan diri ketika kamu baru berumur 8 tahun. Membaca postur seseorang adalah sesuatu yang sulit dipelajari orang dewasa setelah beberapa tahun bertemu dengan berbagai jenis orang. Ya, menjadi satu-satunya putri kerajaan, kamu akhirnya mendapatkan keterampilan itu dengan cukup cepat. Juga, dengan ayah dan kakakku menjadi karakter yang cukup, aku merasa ibuku dan aku adalah satu-satunya yang normal di kali. Kali ini, Putri Katin berbalik ke hadapanku. Oh, aku tidak benar-benar menemukan sesuatu yang tidak biasa tentang saudaramu. Dia tampak sangat karismatik. Aku ingat bertemu Curtis untuk pertama kalinya di rumah lelang. Dibandingkan dengan itu, dia sudah cukup dewasa. Ya, dia sudah jauh lebih baik, mengingat dia bisa meminta maaf kepadamu. Itu akan sangat sulit baginya beberapa waktu lalu karena kesombongannya. Dia menghela napas ketika kami berdua menyaksikan pertempuran kecil Sylvie. Dengan bak lain, ketika aku pertama kali melihatmu, aku segera menyadari bahwa kamu sangat berbeda dari orang lain. Bagaimana aku mengatakan ini? Aku sangat tertarik denganmu, kepalanya menunduk sedikit ketika dia terus berbicara. Haha, benarkah itu? Aku pikir yang sebaliknya karena wajahmu tidak bereaksi atau berubah sepanjang waktu. Aku tertawa lembut mengenang, mengingat peristiwa yang terjadi 4 tahun sebelumnya. Aku minta maaf. Aku bukan yang paling mahir dalam menggunakan otot-otot wajahku secara efektif. Aku merasa lucu ketika dia mendorong pipinya ke atas dan ke bawah dengan jari-jarinya dalam upaya untuk secara paksa membuat ekspresi yang berbeda. Ceritakan padaku. Aku mulai berpikir kamu mengenakan topeng dengan betapa kaku wajahmu. Aku merasakan tatapannya di wajahku ketika aku tersenyum, membuatku merasa sedikit canggung. Petik 2. Aku akan berlatih. Putri Katin tiba-tiba mengangguk pada dirinya sendiri ketika aku melihat ekspresinya tampak sedikit lebih bertekad daripada biasanya. Aku tidak yakin apakah ini sesuatu yang bisa kamu latih. Hanya saja, jangan memaksakan emosimu turun dan biarkan wajahmu bergerak seperti yang diinginkan sesuai dengan perasaanmu. Ketika kamu merasa sedih, wajahmu secara alami akan menginginkannya. Untuk mengerutkan kening. Ketika Anda bahagia, wajah Anda secara alami ingin tersenyum. Seperti ini, aku melebih-lebihkan ekspresi di wajahku ketika aku beralih dari kerutan jelek menjadi senyum cerah, menyebabkannya tiba-tiba berpaling dariku. Ups, apakah saya berlebihan? KATHYLN Gliders Point of View. Saya tidak bisa menunjukkan kelemahan. Sebagai satu-satunya gadis di keluarga kerajaan selain ibu saya memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi. Ketika laki-laki datang mengunjungi saya, berharap mendapatkan bantuan saya tidak akan menunjukkan kelemahan apapun yang bisa mereka gunakan untuk melawan saya. Itu pertarungan saya. Iklan. Saya tidak bisa membaca pikiran, tetapi tidak sulit untuk melihat bahwa semua pria yang datang kepada saya, baik usia saya dan yang jauh lebih tua, memiliki motif tersembunyi. Garis keturunan kerajaan, kemampuan unggul, dan penampilan fisik. Hal-hal yang diyakini semua orang akan membuat hidup mereka lebih mudah adalah belenggu yang merampas kebebasan yang aku inginkan. Namun, disinilah aku, dengan seorang bocah lelaki seusiaku yang jauh lebih berbakat dan dicari, namun masih begitu
Cerdas. Dia bersinar dengan kecemerlangan yang membuatku ingin menjadi seperti dia. Apa yang membuatnya sangat berbeda dari saya? Bagaimana dia masih bisa mengekspresikan emosinya dengan bebas tanpa takut bagaimana orang lain akan melihatnya? Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa ketika Arthur mengerutkan wajahnya seperti itu. Dia tampak sangat konyol. Aku segera menutup mulutku setelah terkikik, berusaha menyembunyikan senyumku. Lihat, itu tidak terlalu sulit. Senyumnya yang berlebihan berubah lembut, menghiburku. Aku harus mengajar hal-hal seperti ini daripada manipulasi mana, kan? Dia tertawa kesakitan saat dia membungkuk untuk memelihara ikatannya yang duduk di antara kedua kakinya. Itu mengingatkanku, mantra peluru angin yang kamu gunakan untuk mendemonstrasikan tampak hampir seperti mantra konjurer dibandingkan dengan mantra kedua yang kamu gunakan. Bagaimana tepatnya kamu melakukannya? Aku juga penasaran mengapa kamu membuat para ahli sulap mencoba dan menyerap mengejak kembali ke tubuh mereka. Aku belum pernah mendengar tentang para penyihir melakukan itu. Aku melanjutkan seperti anak yang bersemangat tentang pertanyaan yang memenuhi pikiranku, membuatku malu. Hoa, itukah sebabnya kamu mendatangiku? Apakah ini yang kamu cari? Dia bersandar dariku, kaget. Tidak, tentu saja tidak. Itu bukan tujuanku. Oh tidak, saya tidak suka pria yang datang setelah saya dengan motif. Saya hanya melihat dia duduk di sana dan ingin. Mengapa saya meminta untuk duduk di sebelahnya? Saya menyadari tangan saya sedikit menyentuh lengannya sehingga saya menariknya kembali dengan cepat. Aku benar-benar bercanda, Putri. Tapi aku tidak yakin apakah aku harus memberitahumu. Tidak adil bagiku untuk memberimu keuntungan seperti itu, kan? Dia memberiku sedikit kedipan yang membuat dadaku terasa berat tiba-tiba. Apa itu tadi? Aku rasa kamu benar. Tidak adil memberiku jawaban untuk pekerjaan rumah yang kamu tugaskan, jawabku pelan. Ya, kurasa aku bisa memberikan petunjuk kecil untuk sesama anggota komite disiplin. Tonton sekarang. Aku mendongak untuk melihat dia berkonsentrasi ketika dia mengangkat kedua tangannya, telapak tangan ke atas. Tangan kirinya mulai bersinar ketika angin lembut berputar, mengelilingi tangannya. Sedangkan untuk tangan kanannya, hanya sebagian kecil di tengah telapak tangannya bersinar. Angin yang berkumpul menuju tangan ini tidak mengelilingi seluruh tangannya, tetapi sebaliknya, berputar ke bola tepat di atas telapak tangannya. Dengan gerakan singkat pergelangan tangannya, dia menembakkan hembusan angin kecil di kedua tangan ke depan. Angin yang mengelilingi tangan kirinya menghilang setelah beberapa meter tetapi angin bulat yang ia sulap dengan tangan kanannya melesat beberapa kali lebih jauh sebelum menghilang dengan yang lembut. Ada petunjukmu untuk pekerjaan rumah augmentor itu. Adapun apa yang aku tugaskan kepada para penyair, pikirkanlah ke belakang. Dia bangkit ketika aku merenungkan apa yang baru saja dia lakukan. Aku harus pergi sekarang. Beritahu aku jika kamu perlu lebih banyak pelajaran tentang ekspresi wajah. Dia memberiku cemberut yang berlebihan, lalu senyum mesum, membuatku hampir tertawa lagi. Kamu tidak tertawa kali ini. Sayang sekali, dia perlahan-lahan berjalan pergi dengan ikatannya berlari di sebelahnya. Saya merasa sedikit kosong ketika saya duduk sendirian di bangku yang sekarang tampak terlalu besar untuk saya duduki. Point of view Arthur Lewin. Aku dengar kamu terluka pada hari pertama kelas. Apa kamu baik-baik saja? Kacamata tebal Emily bergeser ke bawah ketika dia membungkuk ke depan di sebelahku, berbisik di tengah-tengah kelas. Kami belajar tentang komponen dasar yang membentuk berbagai jenis artefak. Tiba-tiba, sepotong kapur terbang lurus ke arah Emily, menghilang entah kemana ke rambut keritingnya. Gideon memberi batuk ringan, tangannya masih mengulurkan setelah melemparkan kapur padanya. Miss Watson, tolong beri penerangan kelas pada berbagai komponen dalam artefak penghasil cahaya dasar. Artefak penghasil cahaya dasar terbuat dari kristal fondasi dasar, Florenite, ditemukan sangat dekat di pinggiran Sapin dan juga di kerajaan Darf. Setelah Florenite disempurnakan, ia akan terus mengeluarkan cahaya redup sehingga untuk mengontrol output biji. Petik 2. Oke, sudah cukup. Aku baru saja meminta materi. Gideon menggerutu pelan ketika dia memotong penjelasan Emily. Sambil mengangkat bahu ringan, dia mengeluarkan beberapa kertas untuk ditulis sementara dia berusaha sia-sia untuk mengais sepotong kapur yang terkubur di suatu tempat jauh di rambutnya. Kami bertukar catatan sebentar, menulis satu sama lain tentang apa yang terjadi. Saya mencoba membaca detailnya tetapi itu sepertinya tidak berhasil. Akhirnya, karena kurangnya detail dari sisiku, dia tidak benar-benar bisa menyatukan apapun, membuatnya frustrasi dan penasaran. Sepertinya ada yang salah, dia menatapku ketika kami meninggalkan kelas setelah membereskan barang-barang kami. Untuk pekerjaan rumah, kami sudah ditugaskan semacam proyek mini di mana kami harus merakit artefak penghasil cahaya, atau singkatnya LPA. Kau terlalu memikirkan hal-hal, Emily. Aku lebih khawatir tentang proyek yang sudah ditugaskan Gideon kepada kita. Aku sangat tersesat setelah melewatkan minggu pertama. Ini benar-benar benar. Kemampuan berpikir kritis saya dan pengetahuan samar tentang teknologi dari masa lalu saya memungkinkan saya untuk membuat koneksi dan memahami lebih dari tahun-tahun pertama, tetapi semua orang menggerutu tentang bagaimana kelas ini adalah salah satu yang paling sulit bagi mereka. Serahkan pada Gideon yang eksentrik itu untuk mengajar kelas dasar seolah-olah beberapa level lebih tinggi. Aku sudah punya beberapa LPA yang kubuat tergeletak di asramaku.
Mungkin juga menggunakannya. Dia menyesuaikan ranselnya yang terlalu besar dan kami menuju untuk mengambil makan siang. Wow, kamu mungkin bisa mendapatkan kelas ini dalam tidurmu. Aku menggelengkan kepalaku ketika aku mengambil nampan dan mengambil beberapa makanan. Kiu, dapatkan lebih banyak daging, Papa. Sylvie melompat di atas kepalaku sebagai protes ketika aku mengambil beberapa sayuran. Oke, aku kembali dan mengambil beberapa potong daging lagi ketika Emily menatapku dengan ekspresi aneh di wajahnya. Bisakah kamu mengerti apa yang dikatakan ikatanmu? Dia mengangkat kacamatanya di tempat ketika dia menatap Sylvie. Tidak bisakah semua ikatan? Saya bertanya. Tidak sama sekali, sebenarnya. Mereka bisa memahami emosi mereka sampai batas tertentu tetapi tidak. Isyarat verbal. Matanya menyipit saat dia melihat lebih dekat pada Sylvie. Sambil mendorong kepalanya ke belakang dengan jari di dahinya, aku menjawab, itulah yang kumaksud. Aku hanya merasa ikatanku mengeluh dan aku hanya menyimpulkan bahwa itu karena aku mengambil sayuran. Kau terlalu memikirkan hal-hal lagi, Emily. Ya, kurasa kau benar. Dia imut. Dia hanya mengangkat bahu dan mengambil lebih banyak makanan untuk dirinya sendiri. Ah, ini dia, Art, Direktur Gutski ingin. Oh, halo. Elijah berhenti, ketika dia menyadari aku bersama seorang teman. Hei, Elia, ini Emily. Emily, Elia, kataku dengan mulut setengah penuh dengan sepotong daging sapi rebus. Senang bertemu denganmu. Emily tersenyum dan mengulurkan tangan yang tidak membawa nampan makanannya. Senang bertemu denganmu, jawab Elia ketika dia menjabat tangannya, ekspresi ingin tahu di wajahnya. Bagaimanapun, Art, Anda perlu, menuju ke ruang pelatihan Anda. Direktur Gutski, ingat, dia menatapku, mengisyaratkan bahwa itu mendesak. Oh, tunggu, sekarang, aku melihat makananku. Ya, sekarang, dia dengan lembut mendorongku ke pintu sementara aku mencoba untuk mengambil makanan sebanyak yang aku bisa. Sylvie menyapu sebagian besar daging dengan lidahnya saat kami meletakkan nampan di sebelah tempat sampah. Kalian berdua berkenalan. Aku akan pergi dulu. Aku melambai pada teman-temanku saat mereka balas melambai. Saya ingat Direktur Gutski memberitahu saya di mana ruang pelatihan pribadi saya ketika saya berada di ruang rumah sakit. Seharusnya, kepadatan mana seharusnya jauh lebih tinggi di sana, sehingga lebih mudah untuk dilatih. Aku ingin tahu apa yang diinginkan Direktur Gutski. Aku harus memberinya pelajaran tentang kelas hari ini, kataku kepada siapapun khususnya ketika Sylvie dan aku berjalan menuju ruangan. Semua kamar berada di bawah perpustakaan, di mana seorang anggota staf harus memimpin Anda. Biasanya, kakak kelas diizinkan untuk meminjam kamar selama beberapa jam untuk berlatih, tetapi saya beruntung memiliki kamar pribadi untuk saya sendiri. Ada 2 pintu masuk di gedung perpustakaan, satu ke perpustakaan yang sebenarnya, yang lain ke semacam ruang tunggu untuk semua fasilitas pelatihan. Membuka pintu masuk ke ruang tunggu, aku berjalan perlahan melewati beberapa kakak kelas sebelum tiba di meja depan. Hai, nama saya Arthur Lewin. Saya tidak tahu persis apa yang diinginkan Direktur Gutski, jadi saya berharap wanita di meja depan itu tahu apa yang harus dilakukan begitu saya memberitahu dia nama saya. Ah, ya, hari ini adalah pertama kalinya kamu mengunjungi kamar, benar. Wanita itu mengenakan setelan yang sangat halus, mengingatkan saya pada petugas di beberapa hotel mewah. Ya, aku mengangguk sebagai jawaban ketika dia membungkuk dan membuka laci. Tolong letakkan kedua telapak tanganmu di atas batu ini. Pastikan semua ujung jarimu rata. Di kedua tangan, dia mengulurkan tablet datar dengan berbagai tulisan terukir di atasnya. Melakukan seperti yang diperintahkan, saya merasakan sensasi mati rasa singkat menyebar di tangan saya ketika dia mengaktifkan tablet. Sempurna, aku akan mengantarmu ke kamarmu. Tolong ikuti aku. Menuntunku ke sebuah kamar di belakang di mana seorang pria yang terluka sekitar 2 meter dan memegang tombak menjaga pintu, wanita meja depan mengantarku ke depan. Ruangan yang dijaga pria bekas luka itu sebenarnya adalah semacam lift yang disatukan oleh berbagai roda gigi, yang saya duga ditenagai oleh kor mana atau biji penghasil mana lainnya. Wow, ini pertama kalinya aku naik sesuatu seperti ini, kataku kagum, mengenang terakhir kali aku naik lift. Fufu, ya, belum banyak dari ini. Pengrajin jenius Gideon, yang saat ini adalah profesor di sini, membuat perangkat ini. Aku yakin kamu pernah mendengar tentang dia. Dia berkata, mengagumi lift itu sendiri. Lebih dari mendengar tentang dia. Dia sebenarnya adalah salah satu dari profesor saya. Dengan cara dia mengajar kelasnya, saya berharap dia tidak jenius seperti itu. Aku mengedipkan matanya, membuatnya tertawa. Ini dia, pastikan untuk mengingat bagaimana menuju ke kamarmu. Karena aku sudah mendaftarkanmu ke kamarmu, kamu diperbolehkan masuk kapan saja kamu mau, katanya sambil membimbingku melewati lorong-lorong. Luka parut yang menakutkan itu tidak akan menghentikanku. Ho, tidak, dia tidak akan menghentikanmu. Ah. Kami sudah tiba. Kami sampai di ujung lorong di mana ada satu set pintu ganda besar tanpa pegangan. Pintu ini tampaknya berbeda dari yang lain. Aku menoleh untuk membandingkan. Ya, Direktur Gutski tampaknya menempatkan sedikit prioritas dalam pelatihan Anda, dia memberi saya senyum menawan. Namun dia bahkan tidak repot-repot memberitahu kelasku siapa profesor baru mereka, gumamku pelan. Permisi, wanita itu memiringkan kepalanya dengan bingung.
Bukan apa-apa. Jadi bagaimana aku membuka ini? Aku menjawab sementara Sylvie melompat dari kepalaku dan dengan gembira melompat ke tempatnya di depan pintu ganda. Jika kamu meletakkan salah satu telapak tanganmu di pintu, itu akan terbuka secara otomatis. Jika kamu membutuhkan bantuan lebih lanjut, ada alat komunikasi di dalam di mana kamu dapat menghubungi aku. Jika kamu lapar, aku juga dapat mengirim seseorang ke sana untuk membawamu beberapa makanan. Dia membungkuk, menungguku membuka pintu. Terima kasih. Siapa namamu? Aku menoleh, mengangkat tangan, siap membuka pintu. Tolong panggil aku Clue. Semoga sesi latihan Anda berbuah, katanya, kepalanya masih tertunduk. Sudah. Terima kasih lagi, Clue. Aku berbalik dan meletakkan tangan kananku di pintu ganda. Dengan suara keras seperti mesin, area tempat aku meletakkan telapak tanganku bersinar ketika aliran cahaya bercabang. Akhirnya, aku menoleh ke belakang tetapi Clue sudah pergi. Sylvie lari sebelum aku bahkan bisa melangkah maju dan ketika aku melihat ke dalam ruangan, kecerahan yang tiba-tiba dibandingkan dengan aula redup membuatku menyipit. Visi saya segera disesuaikan dan, ketika saya menurunkan tangan saya, mata saya melihat sosok yang sudah dikenal, gelisah di tempat ketika Sylvie bergegas kakinya. Saya tidak tahu apakah itu dari kecerahan yang berkilauan di dalam ruangan atau fakta bahwa ruangan ini lebih terlihat seperti keajaiban alam yang besar daripada fasilitas pelatihan tetapi teman masa kecil saya terlihat menakjubkan. Tess, yang memeluk pipinya di hadapan Sylvie, berdiri di hadapanku, mengenakan jubah latihan putih yang sangat longgar. Hai, kata Tess dengan kepala menunduk dan mata menatapku. Aku melangkah maju ketika pintu tertutup di belakangku. Lantai di bawah saya adalah rumput, dan ada kolam yang agak besar dengan air terjun juga. Batu-batu besar dan pepohonan mengelilingi kami, membuat saya merasa seolah ini adalah mimpi. Menghilangkan linglung sesaat, aku menggaruk kepalaku dengan tangan yang tidak memegang daun sebalat. Hei, Tess, aku memberinya senyum canggung. Haruskah kita mulai? Tess meletakkan Sylvie di tanah sebelum dia dengan malu-malu mulai melepas jubahnya. Tunggu, apa? Mulailah dengan apa? Aku hampir tersandung ke belakang ketika aku melihat bahunya yang telanjang. Asimilasi. Kakek memberitahuku bahwa itu bekerja lebih baik jika kamu membantuku melalui kulit telanjang. Wajahnya merah padam ketika aku menyadari bahwa payudaranya tertutup kain kasa. Ah benar, asimilasi. Tunggu apa? Kakek yang aneh, apa yang kamu lakukan pada cucu perempuanmu? Kakek memberitahumu itu. Kamu tidak perlu melepas pakaianmu untuk asimilasi, bodoh. Dia mengacaukan kamu. Saya menutup mata saya dengan tangan. Tenang, Arthur, dia baru berusia 13 tahun. Memandangnya seperti ini adalah kejahatan. Diam. Bagaimana aku seharusnya, UGH, Tess berlutut sebelum dia bisa mengangkat jubahnya lagi. Aku berlari secepat tubuhku yang terluka akan membiarkanku ketika aku memasukkan daun sebalat kembali ke cincin dimensiku. Berlutut di sampingnya, aku meletakkan telapak tanganku di punggungnya yang hangat dan pucat. Jubahnya turun, membuka segala sesuatu mulai dari pinggang ke atas kecuali payudara dan sebagian punggungnya, yang ditutupi oleh kain kasa. Ketika aku merasakan tubuhnya gemetar kesakitan, aku tidak bisa tidak memperhatikan betapa lemahnya dia terlihat. Saya kira itu karena saya tahu seberapa kuat penyihir itu, saya lupa bahwa dia masih seorang gadis muda, setidaknya secara fisik. Melepas segel di pergelangan tanganku, aku menghendaki mana menjadi teman masa kecilku. Menggunakan keempat elemen, saya mengontrol mana untuk menyebar ke seluruh tubuhnya, menangkal mana yang datang dari kehendak binatang Elderwood Guardian. Apa yang kakek lakukan ketika aku berasimilasi hanya meredakan rasa sakitku, tetapi dengan menggunakan campuran mana yang seimbang dari keempat unsur, aku pada dasarnya dapat membantu tubuhnya melawan kehendak binatang buas. Saya tidak pernah menguji ini tetapi didasarkan pada prinsip yang sama yang saya gunakan untuk membantu membangunkan Lilia dan saudara perempuan saya. Napasnya yang compang camping segera menjadi tenang, gemetarannya hilang ketika dia mulai terengah-engah karena bantuan. Ketika saya dengan lembut mengangkat jubahnya di atas tubuhnya yang lemah, saya berjalan ke kolam dan menyiram wajah saya dengan air dinginnya. Saya perlu menenangkan diri. Setelah beberapa saat, saya merasakan detak jantung saya melambat tetapi bereaksi lagi ketika saya mendengar Tess berjalan ke arah saya, Sylvie berlari di belakangnya. Duduk dengan kaki di sebelahku, dia menatapku, wajahnya yang letih dan letih masih berkilauan, seolah dia ingin mengatakan sesuatu. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berbicara kepada saya dengan suara tegas. Art, bisakah kita bicara?